Iya, terima kasih yang sudah bergabung. Ini materi kita yang selanjutnya ya, belum terlihat ya, sahabat ya. Ya. Oke, sudah terlihat ya. Kita tadi mempelajari tentang pengertian akuntansi. Teman-teman mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang pengertian akuntansi. Dengar suara saya ya. Sorry. So. Ya, semua dengar suara saya atau tidak? Masih connect ya? Sudah dengar suara saya? Kita bisa mulai? Sudah, Ibu. Ada sedikit gangguan, sedikit di saya. Jadi kita ada yang sudah tahu pengertian teori akuntansi atau akuntansi itu sebenarnya apa? Bisa disebutkan ke saya dengan materi kita yang tadi. Mungkin ada yang mau bicara? Izin, Ibu, Ya, untuk menjawab. ya silakan. Menurut saya, pengertian akuntansi itu suatu proses pencatatan, meringkas, mengklasifikasikan, mengelola, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, Ibu. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Iya. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Untuk
pemberi jawaban yang tadi. Terima kasih. Materi kita tadi kan teori akuntansi itu ada beberapa pandangan. Mungkin ada yang masih ingat pandangan apa saja yang atau dari pandangan ataupun orang yang menjelaskan tentang arti teori akuntansi atau akuntansi itu sebenarnya adakah Sylvia? Sylvia tadi menjawab itu dari teori akuntansi menurut siapa? Ibu, yang tadi saya jawab itu Komite on Terminologi dari AICPA, Ibu.
hilang ya. Ya, kita ulang lagi. Di tingkatan kedua. Tingkatan pertama tadi sudah ya. Ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan ada dua, yaitu untuk tujuan nirlaba dan tujuan organisasi laba. Kalau organisasi laba pasti semua sudah tahu, pasti harus menghasilkan laba. Perusahaan ini dia menggunakan standar SA atau FASB ya, yang nomor 1 dan 4. Jadi Anda bisa lihat tujuan laporan keuangan itu dibuat pada standar nomor 1 dan nomor 4. Ini ya. Lalu yang kedua adalah kita mempelajari tentang tingkatan karakteristik kualitatif. Di situ kita harus mengetahui bersama bahwa tingkatan karakteristik kualitatif laporan keuangan itu kalau dibuat berarti harus dipahami, harus memiliki daya banding atau bisa dibandingkan dari tahun pelaporan, dan juga Anda juga bisa memprediksi dari laporan keuangan yang kita buat. Seperti itu. Jadi yang kedua dari tingkatan kedua adalah elemen laporan keuangan. Di sini ya. Elemen laporan keuangan atau di sini dibilang unsur laporan keuangan dari perusahaan bisnis dan organisasi nirlaba. Berarti semua sudah jelas ya. Anda sudah mempelajari dari pengantar 1. Unsur-unsur laporan keuangan diistilahkan dalam rangka adalah elemen yang terdapat pada standar ke-3 dan ke-4. Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab? Sebenarnya yang Anda ketahui tentang elemen laporan keuangan atau unsur-unsur laporan keuangan itu apa saja? Ada yang bisa jawab? Atau biasanya kalian sebutkan sebagai akun. Akun di laporan keuangan pertama, yaitu di laporan keuangan neraca. Contohnya apa ya? Bisa dijawab? Kita diskusi ya, ini sharing. Adakah? Contoh laporan keuangan itu ada elemen. Elemen itu biasanya istilahnya akun. Berarti kita mempelajari aktiva. Aktiva itu adalah untuk memperoleh dana. Oleh sebab itu, biasanya dibutuhkan kas, piutang. Susunannya bagaimana? Susunannya dijelaskan dalam standar nomor 3 dan nomor 4. Jadi biasanya disusun berdasarkan yang paling liquid atau yang bisa didapatkan oleh perusahaan dengan cepat dalam 1 tahun. Makanya dibilang harus elemen aktiva lancar dulu, baru elemen aktiva tidak lancar atau aktiva tetap. Seperti itu. Lalu, ada lagi yang memberitahukan kepada saya elemen apa lagi yang ada di laporan keuangan? Bisa bantu jawab? Ada Musa, Sylvia, Fernandes, dan Katerina. Selain di neraca, laporan neraca itu ada elemen apa? Itu disebutkan di dalam
tingkatan kedua untuk rangka konseptual. Ada di laporan laba rugi. Laba rugi berarti elemennya apa? Oh, ada pendapatan, ada biaya. Nanti kita akan mempelajari pada tingkatan ketiga. Contohnya, kalau laporan keuangan di pelaporan laba rugi, pengukurannya pengakuannya bagaimana? Di sini ya, kita lihat. Tingkatan ketiga, rumusan tentang pengakuan dan pengukuran laporan dan pelaporan. Jadi ada pengakuan dulu. Kalau aset itu diakui pada saat apa? Kalau contohnya kas. Kas berarti diakui saat Anda menerima uang tunai contohnya. Berarti kalau uang tunai itu Anda pengakuannya pada saat uangnya Anda terima, berarti bisa pengakuan atas dasar kas basis. Terus pengukurannya harus menggunakan satuan moneter. Pengukuran laporan keuangan suatu perusahaan atau biasa kita pakai elemen laporan keuangan. Seperti itu. Lalu dijelaskan lagi tingkat ketiga di sini ya. Laporan keuangan versus pelaporan keuangan dan pengukuran. Di sini. Kita mempelajari pada tingkat ketiga. Oke, selanjutnya kita back dulu, kita lihat di sini dengan pengaturan pelaporan keuangan, biasanya Anda harus bedakan. Kita kan biasa menyusun laporan keuangan. Berarti pelaporan kita dari laporan keuangan yang kita susun berarti harus ada tingkat harga. Harga apa di sini? Berarti ada inflasi. Berarti kita harus melaporkan dalam pelaporan keuangan. Di situ tentang tingkatan ketiga ya. Ada juga yang Anda harus lapor berdasarkan historical cost atau struktur akuntansi itu untuk pelaporan keuangan harus historical cost. Dan pengaturannya bagaimana atau penyajiannya bagaimana dalam laporan keuangan kita yang kita buat. Penyajiannya seperti apa. Itu pada tingkatan ketiga. Di sini ya. Lalu tadi kan kita mempelajari tentang elemen-elemen laporan keuangan. Tingkatan keempat yaitu pelaporan. Pelaporan atau laporan keuangan yang kita buat ini. Oh, berarti ada posisi keuangan. Sebelum saya masuk ke dalam tingkatan keempat di sini ya. Di sini tingkatan keempat Anda sudah bisa lihat. Tingkatan keempat yang paling familiar di sini ya. Ada. Bisa di-mute biar Anda bisa menjawab pertanyaan saya tentang laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu kalau definisi laporan posisi keuangan, ada yang tahu atau tidak? Menyajikan apa ya? Atau biasanya ditanyakan ini di ujian kompre. Kalau kamu buat laporan posisi keuangan, tujuannya apa ya? Nah, itu di tingkatan keempat rangka konseptual dijawab. Oh, penyajian posisi keuangan itu untuk melihat posisi dari keuangan kita. Terus ada lagi bilang, laporan posisi keuangan itu harus dijabarkan berdasarkan
likuiditas, tingkat likuiditas. Jadi laporan posisi keuangan itu bisa menjelaskan bagaimana perusahaan itu bisa membiayai perusahaan operasinya atau entitasnya atau unit bisnisnya. Kayak gitu. Dengan aktiva contohnya. Terus ada lagi tentang laporan apa? Yang Anda tahu? Di sini adalah laporan laba rugi. Ada yang bisa menjabarkan kalau laporan laba rugi itu istilahnya kita paling simpel itu melihat apa? Berarti kita harus melihat atau kita akan melihat laporan kinerja perusahaan. Tadi untuk penyusunan laporan laba rugi biasanya harus ada pendapatan, penjualan atau pendapatan atau penjualan yang dikurangi beban atau biaya. Jika pendapatannya lebih besar, berarti teman-teman akan bilang, oh perusahaan ini laba. Itu berarti dalam tingkatan keempat, itu laporan laba rugi menghasilkan atau mengetahui laporan earning atau laba per perusahaan. Contohnya kayak gitu ya. Lalu kita akan lihat lagi, mungkin ada yang sudah pernah atau sudah sampai pada penyusunan laporan arus kas. Berarti Anda kan bisa melihat aliran dana dari perusahaan itu. Seperti itu untuk penjelasan dari rangka konseptual. Lalu kita akan melihat di dalam penjelasan ini ada yang namanya artikulasi laporan keuangan atau hubungan laporan keuangan. Ini penting Anda ketahui, selain Anda mengetahui elemen laporan keuangan, tadi sudah disebutkan, oh di laporan posisi keuangan itu kalau kita menggunakan standar yang lama, berarti kita menggunakan istilah neraca. Berarti ada kas, aktiva, lain-lain atau aktiva tetap, seperti itu. Kita akan lihat hubungannya dulu. Hubungan laporan keuangan dimulai dari laba rugi. Di sini ya. Anda bisa lihat laporannya. Laba rugi menghasilkan laba atau rugi. Laba atau rugi di sini ya. Jika dia laba, akan dibawa pada laporan perubahan modal, dibawa dalam perubahan modal. Susunannya sudah tahu ya, modal awal nanti dikurangkan dengan laba dan price atau pengambilan pribadi atau dividen saham perusahaan. Lalu ada lagi untuk laporan perubahan modal, ada modal akhir. Modal akhir ini kita akan bawa pada neraca atau laporan posisi keuangan akhir, gitu ya. Ini ada modal ya, modal akhir. Kita akan bawa dari laporan perubahan modal ini. Lalu di situ kita punya laba ya, dari laba rugi kita akan bawa pada arus kas. Arus kas ini bagian dari untuk laba rugi adalah aktivitas operasional. Operasional ini akan kita kurangkan ya dengan aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Jika operasionalnya lebih, berarti kita akan mendapatkan surplus. Jika kurang, berarti defisit pada kas kita. Nah, setelah itu kita akan bawa kas akhir kita setelah dijumlahkan dengan kas awal. Kas awal ini dari neraca awal perusahaan di awal periode. Nah, itu akan dijumlahkan dengan saldo akhir. Dengan defisit atau surplus perusahaan di laporan arus kas. Akan dibawa pada saldo kas di sini ya, kas neraca.
akhir. Nah, itu adalah artikulasi laporan keuangan. Oke. Nah, ini teman-teman harus tahu ini saldo normal akun. Anda bisa menjelaskan tentang beberapa akun-akun dari kelompok akun. Contohnya ada aset atau harta atau aktiva. Di situ kan biasanya ada kas, piutang, persediaan. Itu bersaldo normal atau bertambah jika berada di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Nah, tapi saldo normalnya adalah debit. Itu dijelaskan di sini ya. Di persamaan dasar akuntansi. Lebih singkatnya, biasanya Anda membuat neraca. Berarti persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Berarti di sisi kredit yaitu ekuitas dan liabilitas. Berarti kalau bertambah posisinya atau saldo normalnya adalah di kredit. Dan pendapatan serta biaya ini biasanya ada di laporan laba rugi. Berarti Anda akan mengetahui bersama pendapatan itu jika bertambah adalah posisinya di kredit. Berarti saldo normal pendapatan adalah di kredit. Dan beban atau biaya dia akan bertambah di debit. Berarti saldo normalnya adalah di debit. Lalu selanjutnya di sini tadi kita mempelajari tentang pengertian-pengertian akuntansi. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang pencatatan, pengintisaran, dan pelaporan. Menurut Suarjono ada ya, penggolongan itu bisa masuk pada pencatatan, contohnya kayak gitu, atau pengintisaran. Berarti kita lihat ini pencatatan meliputi apa di laporan keuangan. Di arti akuntansi, biasanya tahap pencatatan itu adalah pendahuluan atau biasanya kita lihat dari lini usahanya dulu ya. Perusahaan ini seperti apa? Nirlaba atau laba. Sumber pencatatan. Sumber pencatatan di sini adalah butuh macam sumber pendapatan dari mana atau sumber pencatatannya dari mana. Lalu kita butuh ada bukti pencatatan. Teman-teman biasa pakai bukti pencatatan dulu atau biasanya ada nota, baru kita akan analisis bukti pencatatan. Lalu kita buatlah jurnal dan buku besar. Itu bagian dari pencatatan. Untuk pengikhtisaran atau penggolongan biasanya dijelaskan sedemikian, ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Jadi Anda bisa lihat bentuk-bentuk dari jurnal, buku besar, neraca, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Bentuk-bentuknya itu seperti apa? Contohnya berapa kolom, penyusunannya seperti apa, harus disusun berdasarkan tanggal, dan sebagainya. Itu dijelaskan dalam standar. Contohnya, di standar nomor 3 tentang elemen-elemen laporan keuangan. Lalu ada juga di sini ada tahap laporan. Berarti kalau dalam tahap laporan dari definisi akuntansi, berarti harus ada laporan laba rugi dulu, laporan perubahan modal, neraca, baru kita menyusunlah neraca sisa. Kalau sisa setelah penutupan berarti membutuhkan jurnal pembalik dan jurnal penutup. Itu adalah tahap-tahap dalam laporan. Berarti teman-teman yang biasanya bilang, kita susun neraca dulu. Neraca saldo itu adalah dalam tahap pengikhtisaran. Kalau tahap laporan berarti biasanya dimulai dalam laporan laba rugi. Nah, itu adalah pembahasan tentang teori akuntansi yang harus Anda ketahui. Ya, sekian dari saya.
mungkin dari teman-teman dalam penjelasan saya harus menghafal ini saldo normal, akun-akun, lalu pengertian atau siklus akuntansi yang tadi kita sudah membaca bersama tentang pengertian akuntansi. Nah, kita kaitkan pada siklusnya. Harus akuntansi itu diproses dari pencatatan dulu sampai pelaporan. Nah, ini contoh yang saya bisa bagikan pada Anda untuk hari ini. Lalu yang penting lagi adalah rangka konseptual pada materi kita di teori akuntansi. Jadi Anda tahu ada 4 tahap atau tingkatan. Ada tujuan, ada tingkatan pertama itu ya, pada tingkatan pertama. Tingkatan kedua elemen, karakteristik, kualitatif. Dan yang ketiga kita bisa mengetahui bagaimana elemen dasar akuntansi itu dalam pengakuannya seperti apa, dalam pengukurannya seperti apa, dan biasanya dilaporkan seperti apa. Lalu yang terakhir pada tingkatan keempat, yaitu laporan yang dihasilkan. Kita mulai dari laba rugi dulu contohnya. Kita bahas ya laba rugi, baru arus kas, baru laporan posisi keuangan. Ini untuk laporan akhir ya. Seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan silakan. Oke, jika tidak ada, dengan sangat berterima kasih untuk teman-teman atau mahasiswa yang hari ini sudah hadir untuk mengetahui beberapa materi saya dari rangka konseptual yang bisa dijabarkan dalam teori akuntansi untuk mengetahui standar-standar, prinsip-prinsip yang dibahas dalam materi kita hari ini. Demikian dan selamat siang. Siang Ibu, terima kasih. Ya, ya.